Dostoyevsky, terus Tolstoy mungkin ya. Kalau Tolstoy seingat saya itu endingnya dia melakukan pertobatan dalam Confucius itu. Dia menulis narasi panjang soal filsafat, soal teologi, soal sastra dan bagaimana dia harus melayani masyarakat dan sebagainya. Salah satu kementerian atau departemen kesusastraan di Rusia itu menganggap bahwa karyanya Tolstoy itu karya yang ramah. Karya yang ramah. Iya. Sementara karyanya Dostoyevsky itu tidak boleh diajarkan ke dunia sekolah. Betul, Itu betul. Mbak Sus yang bilang, Isolator Iya, di Nyambah Pram ya. Pram ya. Itu alasannya apa Bang kalau nggak salah itu? Kalau Mbak Sus bilangnya itu sastra pesimisme gitu. Pesimis, Iya. pesimis Kalau negativis saya mungkin ya. punya sensasi, tapi orang sana kok nyebutnya pesimis. Gitu. Ya, tidak tahu sih. Tapi memang kan kalau titik akhirnya kan memang ada semacam kemuakan atas hidup kan gitu Iya, kan. Iya. Akhirnya dianggap Hidup normal itu dia harus dihantam. kayak menyerukan bahwa bunuh diri lah atau usia tua itu tidak menyenangkan lah. Kayak, ya jalan terbaik dari segala penyelesaian adalah itu tadi dan sebagainya. Itu Mbak Sus pakai guyonan seperti itu Bang? Iya, mungkinnya seperti itu. Kalau kemarin tuh aku juga buka beberapa novel lama ya, khususnya Dostoyevsky. Mungkin Iya. kita ya yang dekat, keluarga kita yang dekat dengan narasi-narasi Dosto gitu. Aku baca yang The Gambler. Dan itu saya kontekstualisasikan dengan generasi sekarang. Kawan-kawan digital perlu mencatat itu kan. Main slot. Iya, main slot itu kan. The Gambler itu kan jelas-jelas ngomongin main slot. Bukan slot sih, roulette. Iya, roulette. Roulette Rusia, Russian roulette. Itu menarik karena itu yang ngomongin Dostoyevsky waktu dia kuliah S1 kalau nggak salah, waktu muda dia kan masih di Saint Petersburg kalau nggak salah. Itu dia tiap hari main slot, akhirnya main judi maksud saya, kenal satu siapa ya, geng, dan akhirnya iya, dan kenal satu siapa ya, Noni sana kutip karena udah sepuh, iya Nona Plan. Itu kaya raya dan si Nona itu juga akhirnya kecanduan judi. Di titik akhir yang menarik itu kan uang hampir habis di all in kan gitu kan. Ya, seperti orang-orang itu quote-nya di TikTok itu kan, all in untuk semesta. Itu Dostoyevsky udah mulai di tahun-tahun karir awal kepenulisannya ya malah. Dan yang menarik itu ketika dadu diputar itu kan takdir terlempar. Takdir itu sudah diperhitungkan lagi gitu kan. Menarik, kira-kira novel menarik. Ya, tapi memang resepsi kita terhadap teks itu kan nggak semua orang seperti kita kan. Ya. Mungkin perlu ya ada yang harus nyari quote-quote bucin lah kan gitu, harus apalah kenal tokohnya lah, atau tokohnya harus menulis lagu dan viral dulu, itu kan juga ada itu kan ya sekarang. Nanti akhirnya sampai dibuat film lah, rame juga kan. Nah tapi sederhana sih Bang, mungkin untuk beberapa pertanyaan terakhir ya. Kalau kita untuk tips sih sebenarnya untuk kawan-kawan digital ini, gimana sih cara membedakan sastra yang berkualitas dan sastra yang tidak berkualitas ya? Maaf jika saya menggunakan istilah yang biner gitu. Gimana kira-kira Bang? Saya mengerti kalau mengenai sastra berkualitas. Jadi sensasi membaca. Sensasi membaca. Iya. Ya, kayak Kawabata itu dengan sensasi yang sedemikian rupa, terus itu membutuhkan mikir lebih panjang. Ya. Terus satu lagi dapat mengantar saya untuk membuka kamus. Mengantar seorang pembaca untuk membuka kamus. Setidaknya untuk cari itulah arti dari kosakata yang asing gitu, supaya kita kenal kebudayaan tertentu. Nah itu saya pikir itu berkualitas. Berarti ada kebaruan term ya atau idiom gitu ya yang dipahami. Ya, seperti Kawabata ketika menulis apa ya, salah satu tanaman endemik atau binatang endemik itu kan yang khas Jepang mungkin. ya yang khas Jepang. Kita kan harus kreatif. Betul. Jenis apa? Ini jenis apa gimana? Kalau yang lagi Bang, kira-kira ada tips lagi selain itu? Yang berkualitas ya, yang punya daya pukul. Iya. Sekali lagi daya pukul, terus membuka kesadaran baru,
contohnya kayak di sekali lagi Dostoyevsky, ada lagi itu siapa ya saya lupa. Jorge Amado. Jorge Amado, oke. Itu kalau nggak salah latih juga Bang, ya mereka latih Brazil ya. Dapat Nobel ya kan nggak salah Amado. Ya kandidat Kandidat. nggak pernah dapat. Sama satu lagi kalau Calvino itu juga bagus. Oh iya, kemarin ngomong-ngomong katanya terjemahin cerpennya Calvino Bang ya. Kalau Calvino Cuma mengalih bahasakan loh tempatnya kayaknya. menerjemahkan itu karena kalau Sapardi dulu saya dengar-dengar juga agak politis kan gitu kan. Karena mungkin ada muatan untuk apa ya, membuat produk karya baru kan gitu kalau membuat Iya. apa itu mentranslate atau menerjemahkan. Itu berarti mengalih bahasakan. Saya iya mengalih bahasakan. Itu terbit ya. Ini sudah terbit. Iya sudah. Oh, ini sudah terbit. Barusan. Itu rencana juga akan dibedah kawan-kawan digital, nanti mungkin akan saya juga buat semacam konten juga lah di forum itu ya Bang Arya, karena untuk Insya Allah. mendesimasikan ya Italo itu menarik saya kira, karena dia posisinya seperti kayak Cortázar, seperti siapa itu Verne, tokoh-tokoh apa ya, sastrawan ya mungkin istilahnya tadi benar pesimistik ya mungkin dalam paradigma orang Eropa gitu. Akhirnya kita mungkin salah, kalau kita salah menangkap juga akan berbahaya gitu. Padahal menarik itu. Ngomong soal kenapa Cortázar tidak sampai di apa ya, karya Cortázar banyak beredar sementara karya Calvino itu mungkin Asik. ya itu kayaknya memang ada secara politis juga. Kalau sampean pernah baca apa ya, bukunya Wijaya Herlambang Judulnya apa Bang? yang kekerasan budaya pasca Oh iya tahu. Itu nanti ngaruhnya kan juga kayak bagaimana peran pemerintah itu apa ya, membumi hanguskan karya-karya yang tanda kutip tidak apa ya, tidak proper untuk pemerintahan gitu. ya. Dan satu lembaga penerbit di Indonesia kan ada juga yang khusus mungkin menerjemahkan buku-buku yang anti komunis. Oh iya. Dan Yang dalihnya kalau nggak salah penanaman moral masyarakat Indonesia baru. salah satunya kalau di Indonesia disaring jadi itu. Nah, saya suka istilahnya Mas Saiful Mustafa itu Bang, pembangunanisme itu adalah dia soal sastra-sastra yang akhirnya dibredel gitu. Nah, mungkin terakhir Bang untuk teman-teman atau kawan-kawan digital ini yang nonton Saka Universe ya Bang, itu untuk posisi kita sekarang kira-kira kalau ingin menjadi penulis minimal untuk mentradisikan menulis itu modal apa yang harus dibawa? Apa ya, ini pertanyaan sangat sulit. Tradisi menulis itu ya tradisinya ya menulis sama membaca, Cuma itu. ya sama menyelami pengalaman. Kalau ada kesempatan beberapa penulis itu kan mengalami banyak pengalaman, punya cita rasa dalam mengolah. Saya pikir bisa. Kalau ada bahan bagus, ya tergantung gimana ngolahnya supaya bisa jadi tulisan yang enak. Karena kan penulis saya kira punya resep itu. Kebanyakan penulis punya resep juga itu. Maksudnya yang kelihatan mapan. Contoh? Siapa? Kalau menyebut nama Indonesia atau luar Indonesia mungkin Bang. Indonesia kayak Mas Laksana yang dibenci banyak orang itu. Kemarin rame di Facebook kalau nggak salah juga ya, soal plagiasi atau apa itu. Ya, agak konyol juga itu. Yang bilang versikan sama Yasir. Kalau Bang Yasir itu semuanya juga kayak gitu kan. Nah kemarin juga kawan-kawan di kita ya, kemarin saya ketemu ngobrol bareng sama Bang Ari sama Bang Yasir juga memang menemukan satu titik di mana ya generasi hari ini mungkin ya yang harus mengawali menjadi pelopor baru gitu. Entah kita nge-mix semua genre atau kita mencari alternatif genre baru, itu menarik. Ya mungkin sependek saya membaca kadang kita terjebak romantisme itu kan Bang, yang sulit untuk meninggalkan
faktor dominan dari ideologisasi para sastrawan atau penyair sebelum saya gitu atau kami gitu. Makanya kemarin waktu aku nulis Googling Iman sendiri juga keterpengaruhannya kan juga banyak. Bagaimana Neruda, terus siapa ya Kobani dan penyair-penyair yang lain itu sangat mendramatisir epistema saya di dalam menulis. Nah, mungkin itu kawan-kawan digital. Nanti kalau ada waktu lebih kita juga akan ngobrol lagi sama Bang Hari. Terima kasih Bang Hari. Kita